Hai guys, kalau gue tanya, gimana hidup lo hari ini? Jawaban apa yang akan muncul di kepala lo? Mungkin, banyak masalah, berat, atau penuh tantangan. Ini adalah video bagian 10 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Hari ini kita akan bahas sebuah konsep yang sangat mendalam, konsep yang datang dari tradisi spiritual kuno hingga psikologi modern. Konsep melepaskan, letting go. Ini bukan sekadar teori, tapi peta jalan untuk menemukan tempat istirahat yang hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Let's go! Part 1. Pergeseran paradigma hidup bukan masalah. Selama ini, kita cenderung melihat hidup sebagai serangkaian masalah yang harus kita bereskan. Benarkan, utang, tuntutan pekerjaan, konflik dengan pasangan, atau rasa sakit hati yang belum hilang. Semuanya terasa seperti beban seberat karung semen yang harus kita bawa kemana-mana. Tapi coba kita geser sedikit sudut pandang kita. Bayangkan hidup ini bukan sebagai ujian yang mematikan, melainkan sebagai sebuah perjalanan, sebuah petualangan. Dalam sebuah petualangan, pasti ada badai, ada jalan menanjak, ada saat kita jatuh. Itu semua bukan kegagalan, tapi kurikulum hidup kita. Bahkan, para ahli spiritual menyebutkan bahwa kita harus mengubah kata masalah menjadi tantangan. Kenapa? Karena masalah membuat kita merasa mandek. Masalah membuat kita ingin lari. Tapi tantangan adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk maju. Tanpa gesekan, tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah berkembang. Tugas pertama kita, berhenti memberi makan drama. Dalam diri kita, ada dua entitas yang berebut perhatian, hidup dan drama hidup. Mana yang paling sering lo beri makan? Jika setiap kejadian kecil lo respons dengan keluhan, emosi yang meledak-ledak, dan rasa menjadi korban, maka drama itulah yang akan tumbuh subur, dan hidup lo akan terasa sangat berat. Part 2. Jebakan waktu. Masalah ada jika dipikirkan. Coba jujur, detik ini, saat lo mendengarkan suara gue, apakah ada masalah yang benar-benar menimpa tubuh fisik lo? Bukan masalah yang ada di pikiran lo ya? Saat kita fokus penuh pada momen saat ini, kita akan menyadari satu fakta luar biasa. Masalah yang membuat kita stres, cemas, dan marah itu ternyata gak ada. Masalah itu hidup di dua tempat. Di masa lalu, kenangan pahit, rasa sakit hati, atau kebencian yang masih kita simpan. Di masa depan, kekhawatiran, ekspektasi, atau utang yang belum lunas. Ketika kita hidup di masa lalu, kita lupa bersyukur pada hari ini. Ketika kita cemas pada masa depan, kita gak bisa menikmati air minum yang kita teguk saat ini. Intinya, masalah ada jika lo memikirkannya. Dan disinilah kunci dari letting go. Kita harus mengalihkan fokus dari masalah ke solusi. Kita harus mengambil kembali kemudi mobil hidup kita yang selama ini dikuasai oleh pikiran, sebuah fenomena yang kita kenal sebagai overthinking. Part 3. Membongkar diri, jasad, jiwa, dan roh. Untuk benar-benar melepaskan, kita harus memahami struktur diri kita. Kita bisa membagi diri menjadi 3 lapisan utama. Jasad atau tubuh fisik, ini adalah kendaraan kita. Dia berat karena dia adalah materi. Jika hidup lo terasa berat, mungkin lo terlalu materialistik, terlalu mengidentifikasi diri hanya dengan fisik dan pencapaian lahiriah. Roh, diri sejati atau Atman, ini adalah esensi terdalam, sumber kesejatian, dan kesadaran murni di dalam diri. Jiwa atau manas, inilah wilayah transisi, pusat kontrol kita. Dalam banyak ajaran spiritual, manas ini adalah rumah bagi 3 elemen, pikiran, perasaan, dan emosi. Pencarian spiritual gak akan pernah berhasil jika lo langsung melompat ke roh, padahal jiwa kita masih penuh kekacauan. Tugas kita adalah mengelola manas ini dulu, memanajemen pikiran, perasaan, dan emosi kita. Part 4. Ketenangan danau, kunci refleksi. Ada sebuah analogi kuno yang sangat indah, gunung dan danau. Bayangkan diri sejati atau roh lo sebagai gunung yang agung, sementara jiwa atau manas lo adalah permukaan danau di bawahnya. Kapan gunung itu akan terefleksi sempurna di permukaan danau? Jawabannya sederhana, ketika danau itu tenang. Jika danau penuh riak amarah, kebencian, kecemasan, dan ekspektasi yang tak realistis, maka gambaran gunung itu akan pecah dan buram.
Refleksi Tuhan, welas asih, keberlimpahan, dan kesadaran murni hanya akan datang ketika kita berhasil menenangkan air danau dalam diri kita. Ketenangan adalah prasyarat, bukan hadiah yang kita dapatkan setelah semua masalah selesai. Part 5. Seni melepaskan beban. Lalu bagaimana cara melepaskan beban yang sudah bertahun-tahun kita genggam? David R. Hawkins, penulis buku Letting Go, mendefinisikan letting go sebagai berhentinya tekanan batin secara tiba-tiba, atau terlepasnya beban perasaan. Ini bukan tentang menghindari atau menghilangkan masalah, itu mustahil. Ini tentang melepaskan identifikasi kita terhadap beban tersebut. Saat lo marah, lo seringkali gak berpikir, lo digunakan oleh marah itu. Lo teridentifikasi dengan emosi itu, sehingga tubuh lo dikuasai oleh kemarahan. Langkah praktisnya, sadarilah emosi, sadari sepenuhnya saat perasaan negatif marah, sedih, takut, cemas itu datang. Jangan melawan, jangan menghakimi, biarkan ia datang. Lepaskan tuntutan, begitu emosi itu muncul, sadari dan katakan, gue memilih untuk gak dikuasai oleh kemarahan ini. Hadir utuh, fokuslah kembali ke momen ini, rasakan udara yang masuk melalui nafas lo, nikmati apa yang ada di depan mata lo. Ketika lo hadir utuh, lo mengambil kembali fokus dari beban mental. Melepaskan adalah proses latihan harian. Rasanya seperti membuka ransel berat yang penuh kebencian dan ketidakmanfaatan, lalu membuangnya. Lo gak perlu nunggu utang lunas untuk bahagia. Lo gak perlu nunggu pasangan berubah untuk merasa tenang. Lo berhak untuk bahagia dan lega saat ini juga. Penutup, istirahat jiwa. So guys, tugas kita bukan menjadi orang baik yang menekan semua emosi negatif sampai suatu hari meledak. Tugas kita adalah menjadi orang sadar yang mampu mengizinkan emosi datang, melihatnya, dan melepaskannya dengan cepat, kembali ke tengah, back to the center. Inilah istirahat jiwa yang sejati. Inilah yang kita cari, tempat di mana kita beristirahat dari rasa menjadi korban, dari memori pahit, dari kekhawatiran masa depan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah. Istirahatlah dari membenci, istirahatlah dari menilai, istirahatlah dari memikul beban yang bukan masalah lo. Semoga perjalanan hari ini bisa membawa lo pada ketenangan yang lo cari. Sampai ketemu di video bagian 11 playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go.